kepastian anak-anak dari Shadow Esport yang akan Udah tap, thank you. Posting ulang juga teman-teman yang belum posting ulang. Adam, kita lihat sini. Nanti bantuin gua dapetin ini ya. Sip, itu ya, apa tuh? Aduh. Putra. Wah kan, kau bilang apa SC kan? Oh, udah crime dapet, nice. Nice banget crime-nya, cow, dapat 2. jadi momentum comeback kalau bisa dimanfaatkan Lah. dengan sangat bagus oleh Crime dan juga Gokil Demon. Crime. Gokil mana gokil? Baru tim Onyx yang bermain sekarang. Tapi kita akan melihat tempo yang lebih lambat terlebih dahulu karena Shadow Esport mencoba untuk melakukan reset, berjalan mengendap-endap. Di seberang sudah ada musuh, tapi Baron menghentikan langkahnya, mencoba untuk memancing dengan step supaya membingungkan musuh sepertinya. Dan kita lihat dua pemain Onyx yang tersisa bermain dengan kesabaran, mencoba untuk mengumpulkan informasi. Masih ada Cryomine, masih ada Senses Shockwave, tapi tidak ada lagi medkit untuk Crime. Mereka harus bermain dengan sangat tepat, memanfaatkan semua skill yang mereka punya untuk ngeratain 3 orang sekaligus, atau mungkin kita akan melihat Demons berhasil ditumbangkan. Begitu juga dengan Crime yang tersisa sendirian dan Shadow Esport berhasil dapetin 1 GG poin. Shadow Esport guys. Itu dia. Guys, gua sambil makan ya. Sukses Belum makan, gila kalian pada sebenarnya. makan pakai apa Ada guys? momen first contact yang sangat krusial yang dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Rin dan juga oleh seorang Shinji ketika tadi udah di bait sama Chilzy. Adamnya berhasil terjatuh dan juga Putra terjatuh. Di momen itulah sebenarnya Onyx udah lumayan. Aku udah makan bang. Makan pakai apa tuh? Gua pakai terlebih mereka terpisah. soto Betawi. Di Di sini ada yang suka berbeda. soto Dengan Betawi nggak? Tidak adanya medkit itu juga lumayan memperburuk keadaan sehingga game barusan itu tidak tertolong lagi. Di game round yang berbeda, di map yang berbeda ini, sekarang kita akan saksikan gimana Rin juga udah nyampe menuju ke arah sebuah cyber airdrop, tapi harus di pick off terlebih dahulu sama Crime. Gak dikasih ampun, langsung di all in. Bahkan beberapa skill aktif kayak Flame Mirage dan juga sebuah follow up skill Sense Shockwave juga datang menuju ke arah Rin, sehingga Rin kandas nusul menuju ke arah seorang Shinji. Double pick sekaligus dan tanpa ampun sepertinya Onyx akan lebih fokus cenderung double pick terus menuju ke arah lawan sehingga lawannya kalah jumlah. Dari sisi trading sekarang tersisa Baron aja. Baron pun udah nggak punya banyak peluang, apalagi dari samping kiri ada player Onyx yang siap diamankan kapan saja. Di Baron tetap harus menjaga posisi sebelum Baron di pick off dan disambali dari arah kiri. Ada Putra, dari arah kanan ada seorang Demons dan sudah terdeteksi pergerakannya dengan tanda mau kayak itu dia. Cukup mudah Onyx mendapatkan angka selanjutnya. Onyx bermain dengan sangat baik kalau menurut gua, karena tadi mereka juga yang berhasil dapetin Makan apa bang? Soto airdropnya. Betawi guys. Dan ketika mereka mencoba untuk ngebunuh Baron, mereka bermain dengan sabar karena tadi posisinya adalah hampir aja 1 lawan 2 dan Baron punya kesempatan untuk kenokin 1 orang lagi dan hampir situasinya jadi 1 lawan 1 untuk kemenangan Shadow Esport. Tapi Onyx coba untuk reset, coba untuk sabar dan akhirnya menjepit Baron dan Baron udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kita akan masuk ke ronde selanjutnya di mana kita harus ingat Onyx udah punya lootingan dari cyber airdrop. Ada yang udah punya AWM juga, ada yang udah punya SKS itu. Ada yang punya MP5 chip 3 tadi kalau gue gak salah ada di tangan Putra, dan ini akan jadi satu modal yang sangat bagus bagi Onyx untuk bisa menangin fightnya lebih mudah melawan Shadow Esport yang kalau menurut gua setupnya akan lebih enak bagi Onyx. Dia bisa coba untuk menculik para pemain Shadow Esport satu persatu dengan senjata yang mereka miliki, dan gua rasa cukup tidak usah gegabah. Dan kita lihat di sini udah ada Rin, tapi berhasil dikenok Demon dan langsung tumbang begitu saja. Sangat bagus Shadow Esport mengantisipasi posisi dari para pemain Onyx yang coba mungkin untuk agak sedikit terpisah. Dan sekarang kita lihat Baron maju ke depan dengan sangat berani, tapi dari belakang Rin juga berhasil dikenok dan mungkin tidak bisa diselamatkan. Masih bisa ternyata, masih posisi situasi 4 lawan 3 untuk Shadow Esport melawan Onyx. Dan lagi-lagi Rin berhasil dikenok, tapi kali ini bisa di ending dengan cukup bagus. 3 lawan 3 menurut gua masih keunggulan untuk Onyx, tapi enggak, karena Crime di situ berhasil dikenok dan juga. Dan sekarang para pemain Shadow Esport
satu ternyata terculik. 2 lawan 2. Namun Chelsea health-nya udah nggak full lagi. Ini bakal jadi cukup gawat. Adam maju ke depan, mencoba untuk menyelamatkan Crime yang masih bisa di revive mungkin, atau dia akan bikin Crime sebagai pancingan. Glue wall udah dikeluarkan. Satu orang berhasil ditumbangkan, sisa Cincy sendirian, tapi nggak bisa bikin apa-apa. Akhirnya Onyx lagi-lagi dapat poin di ronde yang keempat. Ya, ada momen dimana tadi sebenarnya ketika Rin hidup kandas dan hidup dan kandas lagi, sayangnya Cincy nggak bisa manfaatin momen Dan ini emasnya berarti di tim arah Indo atas, semua ya guys? di arah trolley tadi ya, dan hingga akhirnya Rin nggak ketolong lagi. Cincy udah wasted banget tuh di atas, gak bisa kontribusi apa-apa, dia nggak bisa kasih trading yang cukup juga ke arah Onyx. Dan tadi ada momen penting juga yang gue soroti, itu adalah combo dari Flammy Rage dan juga Spider Trap-nya Raiden. Dan itu menurut gue cukup sukses dilakukan, dimana Flammy Rage jalan duluan, akhirnya si laba-laba Sundanya tuh nggak bisa kelihatan gitu. Dan itu lumayan menghambat posisi anak-anak dari Shadow Esports. Kali ini masih di map yang sama, tapi Cyber Airdrop udah berusaha diamankan sama anak-anak dari Shadow Esports kali ini. Baron harus berkontribusi mendapatkan damage yang lebih. Oh, kita bisa lihat gimana Crime through the smoke berhasil dapetin seorang Cincy. Dan ini cukup Oh iya deng, ini tim Indo penting semua anjir. dari momen ini, bakal bisa di-bredel habis harusnya. Begitu juga dengan Adam dan juga Putra yang berusaha mati-matian berada di lini depan. Udah kebuka sebuah time turner untuk defense mechanism, tapi tabrak menggunakan Valiant Dash, percaya diri, ditambah ada Crimson Crash dari Rin, dapat satu orang Adam, tapi Putra di belakang tidak akan membiarkan Montage menjadi milik Rin. Itu dia angka lagi dan lagi untuk Artinya susah banget bagi Shadow Esports tanpa hadirnya seorang Juan untuk bisa jalanin komposisi mereka. Sekalipun tadi gue sempat mention dari Shadow Esports sendiri secara pemilihan karakter mereka punya dua Soalnya Juan orang itu depan. guys, Ya. Namun belum Dia raster, bisa Cok. kelihatan dengan sangat maksimal mereka menggunakan Oscar dan Orion ya. Malahan Onyx yang selalu bisa dapat pick off cepet di awal dan abis itu langsung melakukan rush dengan cukup bagus ke arah para pemain Shadow Esports. Dan sekarang kalau kita Juan lihat, itu raser anjir, beberapa kenapa nggak dimainin pemain ya? Onyx udah sangat mumpuni dibandingkan Kenapa ya nggak dimaininnya? sisa 2 pertandingan lagi gua rasa bisa ditutup bagi Onyx untuk bisa menangin map yang pertama. Tapi pertarungan belum selesai, perjuangan anak-anak dari Shadow Esports mungkin belum berakhir. Mungkin kita akan ngelihat map yang ke-11 atau tidak. Tapi yang pasti Guys, Shadow bisa nggak Esports komennya akan nggak mencoba ngemis? untuk Bisa nggak bermain komennya nggak ngemis, agresif nggak ngetik sedikit ID? Bisa nggak coba? Mereka tahu Komennya kalau fokus misalkan ke mereka yang buat nabrak, tonton, bisa mereka nggak? Coba ngelihat 1, 2, 3, nggak ada yang diculik ngemis. lagi satu persatu kayak tadi akan Coba, sangat bisa nggak? memudahkan bagi Onyx untuk memenangin ronde dan mereka ingin hal itu tidak terjadi. Udah ada airdrop yang Bisa nggak? teman-teman dari Onyx dan ini 2 akan menit masih aja nggak ada yang ngemis, sulit bisa kalau nggak? menurut gua bagi Shadow Esports setidaknya secara resource untuk bisa ngimbangin Oke, nggak bisa perang ternyata. dengan anak-anak dari tim Onyx. Dan kita udah lihat Shadow Esports udah mulai bergerak ke bawah, sepertinya akan diantisipasi juga oleh para pemain Onyx karena 2 udah siap ada di atas, tinggal melihat musuh dengan posisi yang cukup enak. Demon ada di belakang benar-benar menjalankan posisinya sebagai seorang sniper. Ini tinggal semok dilempar keculik satu lagi orang Baronnya. lagi. Onyx berhasil Baron keculik mulu dah duluan. dari tadi guys. First blood berhasil didapatkan oleh Adam. Itu bahkan belum ada skill yang dikeluarin sama sekali. Akhirnya Aku dukung Onyx bang, oke. satu orang Coba kalian dukung siapa, tulis komentar, bisa coba. lagi berlindung Tulis balik tulis di Blue live. Wall, berhasil Chat, di chat. dikepok. Dan sekarang Adam maju ke bawah dengan sangat berani, mencoba untuk melakukan follow up, mencari para pemain Evos lawan Shadow MBR ya? Esports lainnya. Tersisa lagi-lagi Chelsea sendirian, Lawan 1 siapa ya? lawan 3 Gua dan kagak lihat gak ininya. ada yang bisa dilakukan oleh seorang Chelsea. Bentar. Masih ada Cincy yang hidup ternyata, tapi nggak lama Evos karena Onyx lawan- berhasil ngeratain anak-anak dari Shadow Esports. ya. Ya, At this point, lawan gua MBR. Abis ngeliat ini RRQ lawan Shadow Dewa. Esports udah totally fail, terutama Gua kira untuk nih memaksimalkan dia Clash punya Masternya Sanguinonya, memaksimalkan